Seven Hearts Beat. Di awal scene kita diperlihatkan dengan sosok Akagami kecil yang tengah mendengar nasihat sesat dari ayahnya. Di mana sang ayah sendiri mengajarkan Akagami agar kelak besar nanti dapat membangun sebuah harem. Dan setelah puas mengajarkan ajaran sesat kepada sang putra yang masih belia, ayah Akagami pergi dan tak pernah kembali. まだ見ぬ世界中の女子と年頃になってな。 Belasan tahun setelahnya, terlihat sosok Akagami yang kini sudah menjadi seorang mahasiswa. Dan karena citra buruk dari ayahnya di kalangan wanita, membuat Akagami berniat menjadi orang sukses agar dapat memperbaiki nama keluarganya. Serta bisa kita lihat hal tersebut dibuktikan dengan keseriusan Akagami yang menolak ajakan kencan buta dari temannya. Malahan lebih milih fokus belajar atau bekerja sampingan demi dapat menjadi batu loncatan bagi Akagami dalam meraih cita-citanya. 不要不要不要この赤髪明光の人生に女など不要。 Akan tetapi ketika sedang berjalan sambil mengingat kenangan pahit akibat ulah ayahnya dulu, mendadak menggelinding sebuah karung besar yang berujung jadi menimpa Kagami. Sebelum hendak memarahi sang pemilik karung, amarah Kagami spontan mereda saat melihat wajah gadis bernama Aoba Yuzuki yang begitu cantik sambil diterangi cahaya rembulan. Tapi prioritas utama Kagami sekarang adalah segera meninggalkan TKP agar imannya dapat tetap terjaga. まずいまずいまずいまずいまさかそんなダメだまずいぞこれはこの俺が Beberapa waktu setelah kejadian itu sudah berlalu, Akagami masih saja terus dibayangi oleh sosok Yuzuki, yang hal itu pun kini ikut mempengaruhi keseharian Akagami. Terlihat ketika pemuda satu itu malah asik melakukan berbagai pantangan yang tentunya melenceng dari ajaran anti hasrat duniawinya. Oleh sebab itu, demi dapat membersihkan kembali jiwanya, Akagami pun bertekad datang ke sebuah kuil terpencil guna memperkuat imannya. 頼もう Secara mengejutkan, orang yang membukakan pintu untuk Akagami ternyata adalah seorang Yuzuki. Tapi masalahnya adalah Yuzuki yang belum mendapat info terkait kedatangan Akagami mengira kalau Akagami adalah orang yang akan dijodohkan dengannya. Sehingga gadis itu pun buru-buru ganti pakaian sopan, namun justru semakin membuat dirinya tampil lebih terbuka. Nah, karena Akagami dari tadi berusaha menahan iman supaya kesadarannya tetap terjaga, tapi malah justru disuguhi dengan berbagai pemandangan surgawi. Akagami pun akhirnya lepas kendali dan spontan melamar Yuzuki di saat itu juga. 好きです結婚してください はい。 Lantas setelah situasi sudah agak tenang, Yuzuki yang masih salah paham tentang identitas Akagami pun memulai obrolan ringan dengan orang yang dikira calon tunangannya tersebut. Tapi hal itu justru semakin menambah daya tarik dirinya di mata Akagami. Sehingga demi dapat menenangkan diri, Akagami pun izin pergi ke toilet yang di tengah perjalanan, matanya tak sengaja terpanah ke sebuah sumur tua yang tak diduga ada seekor anak kucing tengah terjebak di dalamnya. Namun karena kurang berhati-hati dalam menolong si kucing, Akagami justru malah tak sengaja jadi terperosok masuk ke dalam. Sementara itu di sisi lain terlihat Yuzuki yang tengah syok saat diberitahu kalau calon tunangannya ternyata bukanlah Kagami. Sehingga otomatis dalam benak gadis itu, ia pun jadi bertanya-tanya siapakah sosok yang sedari tadi diajaknya bicara. Tapi sebelum otak Yuzuki dapat memproses sebuah jawaban, di waktu bersamaan, pulang sang adik bernama Aoba Sukuyo, dan tiba-tiba Akagami datang dari belakang Yuzuki. 何言ってんの。そんなのあるわけ。助けて Mulai dari sinilah kekacauan sebenarnya akan dimulai, di mana karena tampang Akagami yang berumuran darah, spontan membuat Yuzuki serta sang adik mengira kalau Akagami adalah sosok roh jahat yang ingin menjahati mereka. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang membuat kita akan diperkenalkan dengan para penghuni kuil. Dimulai dari si adik bungsu Yuzuki bernama Kurage, serta dua orang pengunjung dari luar negeri yang ingin belajar di kuil bernama Kagura bersama temannya Mia. 何事想像し。
Namun aksi kejar-kejaran tersebut harus berakhir sesaat setelah Kagami mendapat pukulan telak dari seorang Yuzuki. 違うんだ。俺はやっぱ可愛いな。畜生。 Kemudian sambil dibantu oleh sang kepala kuil bernama Kiki, semua orang di sana pun diberitahu kalau Akagami adalah pemuda yang jauh-jauh datang dari kota untuk belajar di kuil atas saran dari sang paman. Tapi yang Kagami tidak ketahui adalah kuil tersebut rupanya adalah kuil wanita, yang artinya hanya diperuntukkan untuk wanita, serta tidak mengizinkan laki-laki masuk ke dalamnya. Maka dari itu setelah minta maaf atas keributan yang ditimbulkan, Akagami pun pamit pergi meski sadar tidak akan ada lagi bis datang menjemputnya. これからどうしよほんとどうするんですか？う。お Namun secara tak teruga Yuzuki muncul mengajak Akagami kembali, di mana Yuzuki itu janji akan membujuk semua penghuni lain agar mengizinkan Akagami tinggal sementara bersama mereka. Dan dengan perasaan malu Akagami pun menerima tawaran tersebut, sekaligus memperkenalkan namanya yang sontak membuat Yuzuki kaget karena ternyata ayah Kagami adalah orang yang sempat membawa kabur uang kuil entah kemana, sehingga demi mempertanggungjawabkan perbuatan sang ayah, Akagami pun dituntut untuk memberikan jiwa raganya guna melunasi hutang ayahnya. とにかく考えた結果、赤髪くんには体で払ってもらうことにしました。 Di sisi lain, meski Yuzuki dengan tangan terbuka menyambut bergabungnya Akagami ke kuil mereka, namun hal tersebut ditentang keras oleh para penghuni lain, yang mana saat ini mereka bertekad untuk dapat mengusir Akagami keluar dari kuil. Dan di tengah mendiskusikan cara apa yang cocok, Kiki yang sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan kedatangan seorang pria di kuil, menyarankan sebuah rencana dengan menggoda Akagami. Maka dari itu, Sukuyo yang dianugerahi badan Bahenol pun ditunjuk untuk menjadi perwakilan guna mensukseskan rencana mereka. つくよさん頑張って。つくよっちファイト。いや、つくよお姉ちゃんエラかっこいい。はい。Lantas mengira kalau Kagami adalah anak kota yang belum terbiasa dengan pekerjaan berat. Argumen tersebut terpatahkan ketika pemuda itu membuktikan kemahiran dalam membersihkan seluruh area kuil, memasak di dapur, serta menyajikan masakan yang sangat nikmat untuk mereka semua. Maka dari itu, sebelum masuk ke rencana yang disarankan oleh Kiki, Sukuyo pun melakukan rencana cadangan, yang sayang semua usaha tersebut harus berakhir dengan kegagalan. 赤髪くん、とにかくお風呂温まって。ありがとうございます。ついにどうすれば。分かったから早くお。やはりあれしかないな、つくよ。 Berpindah ke Akagami yang tengah berendam di bak mandi, di mana pemuda itu merasakan adanya sedikit perubahan ke arah positif di dalam dirinya. Tapi begitu hendak keluar dari bak mandi, betapa terkejutnya pemuda itu saat melihat Sukuyo sudah menunggu di luar. Yang otomatis membuat Akagami langsung kembali berendam di bak mandi, agar segel si Johnny tetap terjaga. Namun masalahnya adalah Sukuyo yang baru saja melihat senjata pamungkas Akagami justru secara perlahan melorotkan pakaian karena ternyata gadis itu sudah memiliki rencana dengan memanggil Yuzuki saat Akagami tengah menyerang dirinya. Tapi yang menarik adalah Akagami memang sedikit tergoda dengan aksi Sukuyo namun tidak sampai menyerang gadis tersebut. Karena laki-laki adalah makhluk yang mengandalkan logika di mana sebelum mengambil tindakan pastinya akan dipikirkan terlebih dahulu konsekuensinya. Namun beda hal dengan refleks atau merupakan gerakan spontan tepat seperti yang akan dilakukan oleh Akagami kali ini. 危ない。何をしてる？立てよ父さん。犬に食われた妹に報いるためだろう。報いるために進み続けるんだ。次女さん、怪我はないの？ Saat melihat kejadian di depan matanya Yuzuki, spontan terdiam dengan hanya meminta Kagami untuk pergi dan meski rencana pemungkas tersebut berjalan sesuai harapan, tapi muncul semacam perasaan bersalah dalam diri Sukuyo, apalagi ketika menyadari Yuzuki mulai bersikap aneh dengan terus berusaha menghindari dirinya. Yuzune. Ori? Oi, Yuzune. Yuzune. Yuzune!
Faktanya, alasan Yuzuki sengaja menghindari Tsukuyo adalah karena ketika melihat wajah sang adik, dia selalu teringat dengan kejadian di kamar mandi tadi. Sekaligus hal ini pun mengungkapkan sebuah sisi lain tentang Yuzuki kalau gadis itu adalah gadis yang sangat sensitif dengan hal berbau dewasa. Namun prioritas utama sekarang adalah segera membawa Akagami kembali ke kuil. それじゃつくよ。赤髪くんに事情を説明しに行こうか。赤髪のやつならさっき荷物をまとめて出て行ったぞ。 Beralih ke Akagami yang hendak kembali ke kosan, namun nasib sial harus dialaminya ketika mengetahui kamar lamanya sudah ditempati orang lain dengan semua barang-barangnya yang telah dibuang. Akhirnya, tanpa adanya uang untuk menyewa tempat tinggal baru, Akagami pun sekarang hanyalah seorang tunawisma. Di tengah memikirkan bagaimana nasibnya mulai sekarang, tanpa diduga muncul Yuzuki bersama Tsukuyo mengajak Akagami kembali, serta Yuzuki juga langsung menjelaskan alasan dirinya meminta Akagami pergi saat kejadian di kamar mandi adalah karena tidak tahan melihat benda pusaka milik Akagami. Dengan begitu semua kesalahpahaman pun berhasil teratasi, akan tetapi meski Yuzuki serta Tsukuyo sudah mulai menerima keberadaan Akagami di kuil mereka, masih saja ada yang menentang keberadaan pemuda itu, yakni Mia serta sahabatnya Kagura, dan dapatkah Akagami meyakinkan kedua gadis tersebut? ずいぶんと楽しそうですね。 Jika kalian menyukai cerita ini, silahkan tonton part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa.